Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hari ini kita mengkaji tentang tema Ramadan pembentuk pribadi baik. Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar dan dahaga, tetapi merupakan madrasah rohnya yang membentuk pribadi bertakwa, berakhlak mulia dan berkepribadian Islami. Dan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama puasa adalah membentuk ketakwaan, dan takwa bukan hanya hubungan vertikal kepada Allah, tetapi juga tercermin dalam perilaku sosial yang jujur, sabar, amanah, disiplin, serta peduli terhadap sesama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis ini menegaskan bahwa Ramadan adalah momentum pembinaan akhlak. Puasa yang benar akan melahirkan pribadi yang menjaga lisan, menjauhi kebohongan, serta memperbaiki perilaku. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, puasa itu adalah perisai. Puasa menjadi perisai dan dari hawa nafsu, dan perisai dari perbuatan maksiat, dan perisai dan sikap-sikap buruk. Inilah esensi pembentukan pribadi baik, mampu mengendalikan diri dan menjaga kehormatan diri. Dan bagi Aisyah sebagai gerakan perempuan Islam berkemajuan, Ramadan adalah momentum strategis untuk memperkuat peran perempuan dalam membangun keluarga sakinah, mendidik generasi yang soleh, serta menebarkan nilai-nilai rahmatan lil alamin dalam kehidupan sosial. Pribadi yang baik akan melahirkan keluarga yang baik, dan keluarga yang baik akan membangun masyarakat yang berkemajuan. Kisah tentang kemurahan hati Ummul Mukminin Aisyah di bulan Ramadan menjadi teladan agung tentang makna sedekah yang lahir dari keimanan yang mendalam dan keyakinan penuh kepada Allah. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari di bulan Ramadan, Aisyah hanya memiliki sedikit harta di rumahnya. Saat itu beliau sedang berpuasa, dan ada seorang miskin yang datang meminta makanan, padahal yang tersedia untuk berbuka hanyalah sepotong roti. Namun tanpa ragu Aisyah memerintahkan pembantunya untuk memberikan roti tersebut kepada orang miskin itu. Pembantunya berkata, jika roti ini diberikan, tidak ada lagi yang bisa kita gunakan untuk berbuka. Akan tetapi, Aisyah menjawab dengan penuh keyakinan agar tetap memberikannya. Ia lebih memilih mengutamakan kebutuhan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri meskipun dalam keadaan berpuasa. Menjelang waktu berbuka, Allah mengganti sedekah itu dengan sesuatu yang lebih baik. Diriwayatkan bahwa ada seseorang yang mengirimkan makanan berupa daging kambing sebagai hadiah kepada Aisyah. Maka ia pun dapat berbuka dengan makanan yang lebih baik dari yang telah ia sedekahkan. Saat itu, beliau berkata kepada pembantunya bahwa itulah balasan dari roti yang telah diberikan di siang hari. Kisah ini merupakan beberapa pelajaran penting. Pertama, bahwa sedekah di bulan Ramadan
memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dikenal sebagai orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika Ramadan. Dan yang kedua, keyakinan kepada janji Allah menjadi sumber keberanian dalam bersedekah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Saba ayat 39, dan apa saja yang kami infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Kisah Aisyah ini mengajarkan bahwa sedekah bukanlah tentang banyak atau sedikitnya harta, tetapi tentang keikhlasan dan keyakinan kepada Allah. Bahkan dalam kondisi terbatas sekalipun, seseorang mukmin tetap dapat berbagi, dan justru di situ letak nilai keutamaannya. Ramadan menjadi momentum untuk menumbuhkan empati, kepedulian, dan tawakal yang kuat kepada Allah, sebagaimana dicontohkan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Dan semoga Ramadan kali ini benar-benar membentuk kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih ikhlas, lebih disiplin, serta lebih peduli terhadap sesama. Nasrun minallah fatu qarib wa basil muminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.